JKT48 ya? Kak, bikin kita makan dong. Kita udah 2 hari nih nggak makan. Kak. Hai, apa kabar? Apa jadinya jika JKT48 tiba-tiba dinyatakan bubar dan digantikan dengan idol grup baru bernama BKT48? Tentunya hal ini membuat para member kebingungan, dan terlebih lagi untuk mengembalikan nama JKT48, mereka harus membayar sejumlah uang yang cukup besar kepada Miss Kejora. Siapakah Miss Kejora ini? Berjudul Viva JKT48, film ini bergenre drama komedi remaja yang disutradarai oleh Awi Suryadi yang rilis pada tanggal 5 Juni 2014 dan diproduksi oleh Maxima Picture. Film ini dibintangi 8 member JKT48, yaitu Melody, Nabila, Haruka, Shania, Naomi, Rona, Ayana, dan Yupi. Film ini menceritakan tentang Miss Kejora yang berusaha membubarkan JKT48. Alasan Miss Kejora membubarkan JKT48 adalah karena merasa sakit hati setelah anaknya ditolak saat mengikuti audisi JKT48. Segala cara dia lakukan untuk membubarkan mereka, seperti membentuk grup baru bernama BKT48 dan merampas teater JKT48. Oke, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur filmnya. Tapi sebelum itu, intro dulu. Diceritakan ketika para member terbangun di kandang komodo di sebuah kebun binatang, yaitu Nabila, Haruka, Shania, Rona, Yuvi, Naomi, dan satu lagi yaitu Ayana yang hobinya tidur. Tiba-tiba mereka pun ketakutan karena melihat komodo ada di depan mereka. Lalu seorang penjaga kandang pun membantu para member untuk keluar dari kandang tersebut. Singkat cerita, para member pun kebingungan kenapa tiba-tiba ada di kandang komodo. Namun kebingungan itu pun segera diabaikan karena mengingat nanti malam akan ada sebuah latihan. Karena nggak ada kendaraan lain, para member pun terpaksa menumpang di sebuah mobil yang membawa sayuran. Scene pun kemudian berganti ke sebuah mall di mana tempat teater mereka berada. Namun ketika sampainya di teater, mereka pun dihadang oleh seorang penjaga yang bertugas di sana dan baru menyadari bahwa teater JKT48 telah diganti namanya menjadi BKT48. Singkat cerita, mereka pun diusir dan pergi menuju ke rumahnya Takeshi-san, yaitu manajer di JKT48, dan menanyakan kenapa teater JKT48 sudah berubah. Lalu Takeshi-san pun memberitahu bahwa alasannya karena para member udah mengundurkan diri dari JKT48. Para member pun makin kebingungan. Tiba-tiba Takeshi-san pun mengeluarkan sebuah bukti, yaitu sebuah surat pengunduran diri yang sudah ditandatangani oleh mereka. Setelah itu Takeshi-san pun marah dan menyuruh mereka semua untuk pulang. Scene pun kemudian berganti lagi, di mana para fans JKT48 yaitu para wota tengah bersih-bersih buat ketemu idolanya, yang tidak lain adalah JKT48. Ada yang pakai parfum, sikat gigi, cuci muka, bahkan sampai mandi. Seantusias itu mereka buat ketemu JKT48. Pertunjukan teater pun dimulai, di mana para wota udah ngeluarin chance-nya dengan keras. Namun ketika para member keluar, semuanya pun langsung terdiam, karena membernya berbeda. Lalu tiba-tiba seorang manajer baru yang dibintangi oleh seorang artis bernama Ayu Dewi, atau yang kita sebut sebagai Miss Kejora, menyatakan bahwa JKT48 udah bubar. Setelah mendengar pernyataan itu, para wota pun kecewa, karena JKT48 udah meninggalkan mereka tanpa sebab. Kemudian para wota pun langsung meninggalkan teater saat itu juga. Scene pun berganti, para member JKT48 pergi ke sebuah minimarket. Karena mereka udah nggak punya uang lagi, Melody pun membeli teh manis 2 gelas dengan memakai 8 sedotan. Setelah itu Shania pun menyadari bahwa ada hal yang aneh dengan kejadian yang mereka alami. Singkat cerita, mereka pun tidur di minimarket tersebut. Oh, Mak, masih di sini juga kalian terkapar. Keesokan harinya, Miss Kejora pun mengetahui bahwa para member JKT48 ternyata masih hidup. Jadi di sini Miss Kejora nyuruh seseorang yang kita sebut saja namanya Jimmy buat membawa para member JKT48 ke Pulau Komodo supaya mereka semua dimakan oleh komodo. Namun karena si Jimmy salah dengar, makanya si Jimmy malah membawa para member JKT48
ke kandang komodo yang ada di kebun binatang. Kemudian Miss Kejora marah sama Jimmy karena misi yang dijalaninya udah gagal. Scene berganti di mana 3 orang wota yaitu Bob, Roy, dan Vico sedang kecewa sambil menyanyikan lagu Heavy Rotation di balkon sampai mereka lupa makan. Setelah merasa lapar, salah satu dari mereka yaitu Roy pergi ke minimarket untuk membeli makanan. Nah, ternyata di minimarket itu adalah tempat di mana para member JKT48 menginap semalam. Namun karena melamun, malah membeli makanan buat binatang. Karena kesal, salah satu dari mereka yaitu Vico kembali ke minimarket untuk membeli makanan yang benar-benar bisa dimakan sama manusia. Tapi dia malah ketemu member JKT48. Tanpa ngomong sepatah kata pun, Vico pun langsung kembali ke tempat mereka tinggal. Dan dengan sangat antusias, Vico pun lari buat memberitahu 2 orang sahabatnya bahwa JKT48 ada di minimarket. Kemudian mereka bertiga bergegas menuju minimarket tersebut dan membelikan makanan buat para member karena udah 2 hari nggak makan. Mereka bertiga pun dijelasin kenapa JKT48 bisa bubar. Setelah itu, semua member pun teringat ketika di event handshake, mereka bertemu satu orang aneh yang tidak lain adalah si Jimmy dan meminta tanda tangan mereka. Kemudian mereka kembali ke rumah Takeshi-san untuk memberitahu kejadian yang sebenarnya. Scene berganti, di mana para member tidur di apartemen mereka, dan 3 orang wota ini malah tidur di minimarket. Setelah itu, penjaga minimarket yang kita sebut saja Bang Kribo mengomeli mereka bertiga. Lalu para wota ini memberikan uang buat diizinin tinggal di minimarket itu, untuk sementara. Baru deh mereka semua diizinin. Keesokan harinya, Takeshi-san mendengarkan alasan dari para member JKT48. Takeshi-san pun berniat untuk mengambil alih sewa teater. Namun Miss Kejora malah memberitahu kalau mau ngambil alih sewa teater, JKT48 harus membayar 1 miliar rupiah. Chania pun datang dan memberitahu kepada teman-teman lainnya. Untuk ngambil alih teater JKT48, mereka harus menembus dengan uang sebesar 1 miliar rupiah. Kemudian para member dan ketiga wota pun menyusun strategi untuk mencari modal buat bikin konser. Mulai dari membuat pertunjukan di taman, menjual barang-barang kesayangan, sampai membuat event handshake, lalu menguploadnya di YouTube. Miss Kejora pun marah ketika mengetahui bahwa JKT48 akan kembali mengadakan konser. Lalu menyuruh si Jimmy buat mencari lokasi para wota yang udah membantu member JKT48. Di malam harinya, Bob memberikan uang kepada Melody, yang mana uang itu adalah hasil pelelangan barang-barang yang udah ia jual. Setelah itu, si Jimmy menemukan lokasi 3 orang wota dan memberitahu ke Miss Kejora. Namun karena si Jimmy nelpon di dalam basement, mereka pun kehilangan sinyal. Lalu si Jimmy berinisiatif langsung masuk ke dalam kamar tempat para member tinggal dan mengambil uang yang telah dikumpulkan oleh mereka. Namun untungnya si Jimmy salah mengambil uang dan malah mengambil buku diari punya Melody. Keesokan harinya, para member dan ketiga orang wota pun pergi ke rumah Takeshi-san buat ngasih tahu kalau mereka udah ngumpulin uang buat bikin konser. Namun karena anaknya Takeshi-san sedang sakit dan butuh biaya operasi, uang yang udah mereka kumpulkan pun diberikan buat pengobatan anaknya Takeshi-san. Mereka pun kemudian terlihat sedikit agak kecewa karena nggak jadi konser. Lalu ketika sampai di lampu merah, mereka pun melihat beberapa pengamen jalanan sedang menyanyikan lagu JKT48. Sontak Nabila pun keluar buat ikut nyanyi bareng, diikuti member lainnya. Sesampainya di apartemen, para member pun meminta maaf kepada 3 orang wota karena nggak jadi konser dan berterima kasih karena udah membantunya. Lagi sedih-sedihnya, tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Kemudian si Vico membuka pintu itu. Ternyata di luar adalah para member JKT48 lainnya dan memberitahu bahwa mereka semua membawakan uang untuk membuat sebuah konser. Keesokan harinya, mereka pun mulai latihan di rooftop. Singkat cerita, Miss Kejora pun nyewa pawang hujan buat bikin hujan di daerah tempat konser JKT48 nanti. Dan benar aja, hujan pun turun dengan deras. Lalu para member dan 3 orang wota ini pun mulai cemas, takut nggak ada yang datang ke konser mereka. Di tengah keputusasaan mereka, tiba-tiba para wota pun datang sambil membawa lightstick.
Mereka menuju konser. Alhasil konser pun baru dimulai di bawah hujan yang deras. Akhirnya teater JKT48 pun bisa kembali dan film pun berakhir dengan happy ending.